sepanjang tahun itu sejak dia menganggur, nggak pernah sama sekali dia ada kerjaan tetap? Terus dia dapat kerjaan. Pernah dapat kerjaan, Iya, terus? di Paledeng. Lah dia ikut kerja sampai sekarang. Lah dia selingkuh lagi sama saudara bosnya. Jadi memang perilaku ini seperti Pak Ustadz, ketika dia menganggur dia melakukan hal itu, ketika dia punya uang pun dia melakukan hal yang sama nih Pak Ustadz. Ada pengkhianatan di situ. Betul, betul sekali. Makanya saya tadi bertanya, perilaku keberagamaan suaminya ini seperti apa? Kan beliau, Bu Fatimah bilang rajin sholat. Harusnya tidak terjadi. Kenapa berulang mulai dari penzoliman pada istri, tidak bertanggung jawab pada keluarga, hingga selingkuh pertama dengan tukang pembantu warteg, tidak kapok, dia selingkuh lagi dengan saudara bosnya tukang ledeng. Berarti kan ini ada problem yang besar pada jiwa dan psikologinya. Karena apa? Dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW ditegaskan, tidaklah beriman ketika seseorang itu bermaksiat dan ingkar kepada Allah. Dalam kalimat yang lebih tegas, tidaklah beriman ketika seorang itu mencuri, tidaklah beriman ketika seorang itu berzina. Nah, ini selingkuh ini kan bagian dari perzinahan, ya Bu ya. Jadi tidak punya keimanan ketika suami ibu sedang berzina, sedang selingkuh, sedang zalim menyakiti ibu. Nah, ini harus ditegaskan betul Mas Farid. Iya betul sekali Pak Ustadz. Nah, Ibu bisa tahu kalau dia selingkuh sama anak bosnya ledeng itu dari mana ya Bu? Saya sering ngecek HP-nya. Saya lihat dia sayang-sayangan. Udah manggil mama papa. Saya sakit hati. Udah sayang-sayang dia manggil mama papa melulu. Janjian kemana gitu. Di samping itu tetangga-tetangga pada ngadu ke saya. Kan tetangga kan sama saya kan baik semua itu. Jadi ketika Ibu tanya soal itu, dia kembali menyakiti Ibu gitu dengan secara fisik gitu? Iya menyakiti Pak, fisik Ibu? tiap marah itu nonjok. Akhirnya saya nggak betah, saya nggak kuat, langsung kabur. Langsung cepet-cepet saya ceraikan aja. Daripada saya mati di situ tadi. Mas, ini ada SMS, Mas. Nah, SMS apa sih? Udah biarin aja. Ini SMS dari siapa, Mas? Ya udah biarin aja. Kamu selingkuh kan, Mas? Mama papa segala. Kamu apa-apaan sih? Suzon aja. Mau kamu apa? Ah. Suzon gimana? Ini udah ada buktinya, Mas. Kamu tuh selingkuh. Kalau aku selingkuh, kamu mau apa? Ah. Kamu tega banget sih, Mas. Aku tuh capek-capek nyari kerja, nyari nafkah untuk anak kita. Tapi kamu malah selingkuh. Aku gak tahan lagi, Mas. Aku mau cerai. Fatimah, apa-apaan kamu ngomong cerai-cerai? Jangan sembarangan gitu ngomong. Nah, kita pergi dari rumah ini, Nak. Fatimah. Nah, ayo, Nak. Mau kemana kamu? Fatimah! 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 Pak Ustadz, ini ada kaitannya nggak sih? Ada kemungkinan nggak sih ketika Ibu ini mengajukan gugatan cerai, bisa dibilang jodoh mereka itu nggak panjang itu Pak Ustadz? Ya, jadi seorang istri yang mendapat penzoliman daripada suami boleh untuk fasah, boleh untuk meminta hubungan keluarganya itu pisah atau firaq, divorce dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan komitmen awal. Ketika menikah, komitmennya kan saling mencintai, saling menyayangi. Dan itu perintah Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Memang diciptakan beragam, ya, berpasang-pasangan itu agar saling menjadikan rasa cinta, menjadikan tenang batinnya. Dan akhirnya menjadikan penuh dengan kasih sayang. Satu sama lain melengkapi. Seharusnya itu yang terjadi. Tapi ketika tidak terjadi, seorang suami misalnya selalu zalim, tidak menafkahi, boleh istri minta cerai. Bahkan dalam satu kitab disebutkan, kitab fikih maksud saya, orang yang tidak menafkahi lahir dan batin pada istrinya, istri boleh minta cerai. Apalagi sampai menzolimi. Begitu juga seorang suami boleh
untuk mentolak atau menceraikan istri ketika istri tidak taat, tidak patuh. Dalam banyak referensi disebutkan salah satunya ketika istri tidak mau melayani suami, boleh suami langsung, "Dah, kamu cerai saja, saya tak cari yang lain," misalnya. Maka prinsip itu diatur dalam Islam agar antara suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi, tidak saling menyakiti. Itu prinsip. Ya, aturan itu juga yang membuka mereka berdua untuk saling berkomunikasi ya Pak. Betul Ya. sekali. Ada kemungkinan tertutup komunikasi, nggak bercerita apa yang dialami oleh suaminya karena terhadap istrinya, mungkin salah satu cemburu itu tidak dibilang ke istrinya. sekali. Akhirnya dia mencari pelampiasan lain. Cara lain dengan caranya sendiri. Iya. Nah, maka komunikasi ini dalam berkeluarga adalah kunci. Jadi selain pengetahuan yang memadai dalam berkeluarga, baik tentang hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri, komunikasi ini juga penting untuk dilatih sejak dini. Ada komitmen minimal antara pasangan suami dan istri untuk kalau ada apa-apa kasih tahu, jujurlah kepadaku. Insya Allah dengan komunikasi akan menjadikan masalah apapun bisa ada solusi dan jalan keluarnya, Mas. Iya, baik Pak Ustadz. Ibu Fatimah, Ya, Pak. Ibu melanjutkan hidup itu terus sekarang dengan cara apa nih? Masih tetap ngurut-ngurut aja? Saya masih kerjaan saya tiap hari ngurut orang perempuan sama anak balita gitu. Tapi tidak pernah ngurut laki-laki, Bu? Enggak, Pak. Nah, ya, jadi pertanyaan lagi, cerainya tapi Ibu udah sah ya? Sah. Sudah sah? Iya, Sudah Pak. masuk di KUA segala macam, pengadilan sudah? Ya, soalnya suami saya itu orangnya buaya, Pak. Dia pada saat Ibu ngajuin cerai, dia mau cerai atau sempat ngelawan dulu? Mempertahankan. Mempertahankan maksudnya? Suami saya itu sebenarnya nggak mau dicerai, tapi Nggak mau saya dicerai. sudah nggak kuat lagi. Daripada tiap marah, saya ditonjokin kepala saya. Ya mungkin Enggak, atas dasar itu ya tetap, pengadilan memutuskan untuk mensahkan, Merestui ya, mengabulkan perceraiannya. Nah sekarang Ibu tinggal di mana? Ngontrak? Ngekos saya. Ngekos di situ yang biayain tadi anaknya ya Bu ya? Iya. Tapi tidak Yang- ada keinginan menikah lagi, bukan masih muda Ibu? Saya kayak trauma, tapi saya tuh ya sebenarnya kepingin, tapi saya pilih-pilih dulu. Takutnya itu nganu, Bu, Pak. Saya tuh orang laki itu galak, jadi sebab saya habis ditonjok, jadi saya sering sakit, kepala saya kadang pusing Iya, gitu. sampai sekarang Ibu ya? Mual, sekarang masih. iya. Jadi itu yang saya ingin tegaskan Mas Ya. Farid pada pemirsa, bahwa peristiwa psikis yang terjadi pada pasangan suami istri itu akan membekas. Iya. Sehingga ibu yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini, ketika harus bercerai dan mau menikah lagi, itu bayang-bayang rasa sakitnya Ya, masa lalu selalu membayangi. tidak pernah selesai. Makanya ini penting agar seluruh pemirsa di tanah air dan kita semua hati-hati untuk melakukan perilaku kekerasan ini, karena the violence, ya, kekerasan itu kalau dituruti akan melahirkan spiral kekerasan yang lain, Kekerasan putaran berikutnya. kekerasan yang lain. Iya. Tapi Ibu, Islam mengajarkan tentang kesabaran. Iya, Pak. Dalam satu kitab disebutkan bahwa orang yang sabar itu selain pahalanya besar di sisi Allah, Amin. juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya Allah. Ikhlaskan yang sudah terjadi, Ibu. Ya. Jangan diingat-ingat. Kalau Ibu mau menikah lagi, nikahlah. Lupakan yang lalu. Tetap berhusnudzon kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah kirim jodoh terbaik. Dan berpositif thinking, berpikir yang baik bahwa suami Ibu adalah orang yang baik. Insya Allah Ibu akan dapat. Tidak usah takut lagi kalau itu takdirnya Ibu selanjutnya. Iya, Pak.